Halo teman-teman semuanya, apakah kamu orang yang suka adu argumen, atau orang yang hobinya debat, atau juga suka memiliki keinginan untuk membela orang? Nah, bisa jadi kamu cocok dengan jurusan kali ini. Karena itu, silakan nonton videonya sampai habis ya. Karena kali ini kita akan membahas mengenai jurusan ilmu hukum. Baik teman-teman, jadi ilmu hukum sendiri merupakan jurusan yang pastinya sudah sangat familiar bagi teman-teman semuanya. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang masih ragu, kenapa sih saya harus memilih ilmu hukum ini? Saya membantu kalian dengan menambahkan sedikit dorongan alasan-alasan ya. Yang pertama, di dalam jurusan ini nanti kalian akan diajari mengenai tentang cara berpikir kritis, cara menganalisis, sehingga kalian tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah skill yang saya rasa sangat penting ya untuk dipahami. Kemudian yang kedua, hampir setiap instansi pemerintahan itu memiliki bagian hukum. Jadi pastinya kalian tidak perlu khawatir sebagai lulusan ilmu hukum untuk mencari pekerjaan. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian peluang kerja. Kemudian yang ketiga, kamu itu berkesempatan untuk terlibat dalam perubahan undang-undang. Karena dalam perubahan undang-undang itu pasti akan dilibatkan orang-orang yang mengerti tentang hukum atau sarjana hukum. Nah, selanjutnya kita membahas sedikit tentang inti dari ilmu hukum, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai sistem hukum yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan maupun kegiatan bisnis. Jadi di dalam jurusan ini kalian akan diperkenalkan hukum dari berbagai aspek. Ya, nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah. Kemudian di ilmu hukum, mahasiswa juga belajar mengenai perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah hukum dasar yang terdiri dari konstitusi, hukum perdata, hukum dagang, dan lain-lain sebagainya. Itu dia adalah bagian-bagian dari ilmu hukum. Selanjutnya, rumpun dari ilmu hukum ini termasuk dalam sosial humaniora. Nah, ketika kalian masuk, apa sih skill-skill yang akan kalian pelajari? Nah, skill ini merupakan penjabaran dari intisari ilmu tadi. Nah, di jurusan ini kamu akan mempelajari mengenai cara menghafal yang efektif, sehingga nanti dapat bermanfaat ketika kamu membuat pernyataan. Kamu bisa mengaitkannya dengan undang-undang tertentu dengan lebih mudah karena kamu mengetahui cara menghafal dengan efektif. Kemudian berpikir kritis. Seorang anak hukum tentunya melihat sebuah peristiwa itu tidak dengan sekenanya saja, tetapi betul-betul kritis. Nah, ini akan kalian pelajari di jurusan ini. Kemudian yang ketiga itu berpikir logis. Selain kritis, harus logis sehingga nanti menghasilkan kesimpulan yang benar. Nah, begitu pula dengan analisis. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah, dan saya rasa semua jurusan tujuan akhirnya itu adalah menyelesaikan masalah. Kemudian tidak lupa juga kalian akan mempelajari bagaimana mengungkapkan opini kalian, pendapat kalian, gagasan kalian dengan benar atau dengan baik sehingga didengarkan oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah tentunya komunikatif. Jadi sebuah gagasan itu tidak hanya bagus, logis dan segala macam, tapi juga harus komunikatif. Pesan yang teman-teman berikan sampai kepada orang yang dituju dengan baik. Nah, setelah kalian selesai lulus, kalian akan mendapatkan gelar akademik yaitu sarjana hukum atau SH.
Nah, berikutnya kita akan lebih detail lagi membahas mengenai skill-skill umum tersebut dengan melihat mata kuliahnya. Di sini saya memilih beberapa mata kuliah yang saya ambil dari beberapa universitas yang ada ya. Nah, yang pertama adalah hukum acara pidana. Nah, jadi di mata kuliah ini kalian akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Misalkan hukum yang berkaitan dengan pembunuhan, perampokan, pencurian dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mata kuliah logika. Nah, mata kuliah ini tidak hanya di hukum tetapi pada umumnya ada di mata kuliah jurusan sosial humaniora. Kenapa? Karena logika ini sangat penting untuk para lulusan-lulusannya, sehingga ketika dia membuat sebuah keputusan, misalnya seorang lulusan hukum, dia dalam melihat sebuah peristiwa itu harus mengedepankan logika daripada perasaannya. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan yang benar, semuanya akan dipelajari di mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini dipelajari mulai dari awal kemunculannya hingga perkembangan yang saat ini, serta penjabarannya lagi, ada hak asasi ini, hak asasi itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tindakan kriminal. Kalian akan diajari mengenai mulai dari motif kenapa orang melakukan tindakan kriminal, bagaimana modus operandinya, dan seterusnya, sehingga kalian para mahasiswanya dapat memahami perilaku tindakan kriminal tersebut. Nah, di sini kalian mempelajarinya bukan untuk dipraktekkan ya, tetapi untuk dicegah. Karena kalian mengetahui modus operandinya, maka kejahatan tersebut bisa dicegah, seperti itu. Serta ilmu ini juga bermanfaat pada saat seorang hakim misalnya dalam menentukan putusan hukuman bagi orang yang terdakwa ya, bagi terdakwanya. Kemudian yang terakhir yang saya paparkan di sini adalah viktimologi. Kalau yang sebelumnya tadi adalah dari segi pelakunya, ini adalah dari segi korbannya. Misalnya kalian akan mempelajari bagaimana kondisi psikologis seorang korban kriminal, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah kuliah tentunya di akhir-akhir ada yang namanya magang. Untuk magang sendiri, teman-teman sekalian, saya tampilkan 3 yang populer, yaitu yang pertama di pengadilan agama. Di pengadilan agama ini banyak ya yang bisa dijadikan tempat magang, karena di sana juga banyak kasus, misalkan perceraian, waris, dan sebagainya. Kemudian pengadilan negeri, ini sudah jelas ya. Kemudian firma hukum, jadi sebuah semacam perusahaan yang menyediakan jasa pendampingan hukum, seperti itu ya. Baik, nah setelah magang, kalian KKN wisuda, akhirnya kalian memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang-bidang ini, yang 7 ini ya teman-teman. Mulai dari konsultan hukum, staf legal. Nah, staf legal ini yang saya bilang sebelumnya ada di berbagai perusahaan baik swasta maupun negeri. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, sebuah perusahaan itu pasti mau tidak mau berkaitan dengan hukum. Misalkan ada sengketa tanah, ada hak cipta dan segala macamnya, pasti membutuhkan yang namanya staf legal. Karena itu bagi lulusan hukum pasti sangat dibutuhkan di mana saja. Kemudian notaris ini yang membuat dokumen-dokumen resmi ya, misalkan perjanjian. Nah, di setiap perjanjian biasanya itu di bawahnya ada yang namanya tanda tangan notaris untuk menandakan bahwa perjanjian tersebut
itu sah. Intinya notaris ini pasti ada di setiap perjanjian atau dokumen resmi. Jadi jangan khawatir teman-teman, notaris itu dibutuhkan, tetapi syaratnya setelah lulus S1 harus melanjutkan magister di bidang notaris. Kemudian di HRD juga bukan khusus psikologi ya, tetapi dari ilmu hukum juga bisa untuk mengurusi subbagian hukum yang mengurusi masalah ketenaga kerjaannya. Kemudian pengacara ini udah pasti, udah jelas. Kemudian hakim pasti dan jelas, dan jaksa. Baik. Nah, di sini saya menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama, orang yang cocok di jurusan ini siapa sih? Yaitu orang yang suka dengan perhitungan, suka dengan namanya hafal menghafal, suka mengasah otak, menyelesaikan teka-teki dan segala macamnya. Apabila kamu sekarang berstatus masih pelajar dan merasa suka dengan yang hal semacam ini, bisa jadi kamu cocok dengan jurusan ini. Kemudian, misalkan nih kamu sudah merasa, oh saya cocok, apa sih yang harus saya lakukan? Yang pertama, kamu harus mengasah daya logis kamu, bisa dengan menyelesaikan teka-teki, bisa dengan menyelesaikan puzzle-puzzle dan semacamnya. Kemudian meningkatkan hafalan ya. Mulai dari sekarang, misalkan di pelajaran sekolah kamu ada yang hafalan, kamu coba tingkatkan hafalan kamu. Hafalannya bukan sekedar hafal tetapi juga difahami. Kemudian memperhatikan isu terkini. Jadi sebagai orang yang tertarik di bidang hukum, di bidang sosial humaniora pada umumnya, kalian itu harus aware atau harus peduli dengan isu-isu terkini, jangan cuek, sehingga ketika kalian nanti kuliah, kalian bisa terbiasa untuk selalu up to date dengan isu terkini. Karena di dunia perkuliahan tidak seperti dunia sekolah yang guru sangat berperan aktif. Di dunia perkuliahan itu mahasiswa yang harusnya berperan aktif, berdiskusi segala macam. Nah, dengan pengetahuan isu terkini yang baik, tentunya bahan diskusi kalian akan lebih baik juga, seperti itu. Dan pastinya dalam pembuatan video ini ada kekurangan dari saya, karena itu mohon disampaikan, dan kalau ada pertanyaan juga disampaikan di kolom komentar. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa ya teman-teman di video-video yang selanjutnya. Terima kasih sekali lagi.